Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kembali lagi bersama gue Badrul Capslock. Kali ini gue kedatangan narasumber salah satu pendaki dari kota Depok, Jawa Barat. Dia pernah datang ke sini dan menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Semeru. Tapi kali ini dia mau menceritakan pengalamannya waktu mendaki Gunung Ciremai. Lagi-lagi Gunung Ciremai. Banyak banget kisah misteri di sana ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan selalu dukung channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan juga buat teman-teman yang selalu dukung channel ini, terima kasih banyak karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Gak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke Nani, obrolan narasumber malam ini. Halo Bang. halo Bang. Bang Dedi, Mehmet, sehat Bang Dedi? Alhamdulillah Bang. Mantap, Badrul. thank you Bang udah mampir lagi ke tempat kita ini. Kali ini Bang Dedi mau bercerita tentang pengalaman dia saat mendaki Gunung Ciremai. Langsung aja guys, kita dengerin cerita dari Bang Dedi. Jadi gini Bang, gua tuh naik Gunung Ciremai itu tahun 2016. 2016. Ya, 2016 itu gua sama temen gua bertiga. Jadi titik kumpul gua tuh gua ngumpul di Fatmawati Bang, perempatan Fatmawati. Jakarta Selatan ya? Iya, di Jakarta Selatan. Itu karena rumah si Alfi ini ada di Kebayoran Lama. Saya gua ngumpul situ. Itu sore Bang. Itu kurang lebih jam setengah 5 sore. Situ gua kumpul sama dia, akhirnya gua naik bis ke Kampung Rambutan. Nah, di Kampung Rambutan gua naik Telur Agung Bang. Yang supirnya gila banget tuh Bang. Iya, yang bawa. banget, Iya, itu pun pas lagi gua bawa, itu supir sampingnya minuman tuh Bang. Wah, itu ngebut banget kan. Akhirnya sampailah gua di pertigaan Kuningan Bang. Itu di pertigaan Kunang itu pokoknya di Alfa. Di Alfa itu akhirnya itu gue jam 1 malam. Kira di situ ada tukang ojek nyamperin gue. Nah, dia menawarkan kayak mau ke base camp mana gitu kan. Akhirnya di situ gue memutuskan untuk minta cariin charteran buat nyewa angkot. Akhirnya gue dapet nyewa angkot itu 100.000 Bang, bertiga kan. 100.000 nyewa angkot. Sampailah gue di base camp Palutungan itu jam 2. Nah, gue sampai di situ gue masih keliling-keliling Bang, nyari pendaki gitu ya. Ternyata nggak ada pendaki lain selain gue bertiga ini. Kira ya udahlah, gue tetap masih memutuskan untuk lanjut naik. Singkat cerita nih Bang, itu di pos 2 temen gue sakit, si Alfi. Akhirnya dia sakit, akhirnya di situ gue bawain lah keril dia kan. Gue bawain keril dia, sampailah gue di pos 3 Bang. Kira gue di situ sama Revi sama si Alfi juga memutuskan untuk beristirahat di sini di pos 3 kan. Nah, jam 2 itu gue masak-masak. Akhirnya gue masak buat si Alfi makan kan, biar dia cepat pulih juga. Nah, sekitar jam setengah 4-an si Revi akhirnya tidur sama si Alfi. Gue sendiri Bang. Gue ngopi-ngopi di depan tenda sendirian. Itu nggak ada pendaki lain Bang, selain gue bertiga ini kan. Akhirnya gue ngopi itu sampai jam 6 Bang. Gue ngopi sendirian depan tenda. Di situ gue udah punya feeling yang gak enak. Itu kayak ada beberapa yang ngeliatin gue gitu kan. Akhirnya singkat cerita tuh malam Bang. Itu malam jam 8-an. Itu jam 8 gue keluar karena gue kebelet kencing gitu kan. Gue kebelet kencing keluar, gue ngencing tuh di belakang tenda Bang. Nah, ternyata di belakang tenda gue tuh ada pohon gede banget Bang. Itu gede banget. Nah, gue ngencing di situ Bang. Waktu gue ngencing, itu gue kan ngeliat ke atas gini Bang ya. Itu ternyata ada sosok tinggi, itu taringnya tuh panjang, itu ngeliatin gue aja Bang di depan gue. Tapi di situ pas gue lihat dia, gue langsung nunduk. Akhirnya gue langsung cabut ke tenda. Gue juga langsung tidur. Nah, jam 11 malam itu ada pendaki 2 orang ini dari Tangerang, sisanya itu orang Cirebon asli. Akhirnya gue keluar kan, gue tanya-tanya. Akhirnya dia memutuskan untuk ngecamp juga di pos 3. Akhirnya gue ada temen nih. Udah ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita memutuskan untuk summit bareng. Itu jam 3. Kita summit jam 3. Singkat cerita, tuh berangkat summit. Gue sampai nih di Goa Walet itu jam setengah 8 pagi.
sampai jam setengah 8 pagi di Gua Walet. Nah karena persediaan air gue habis, tuh akhirnya gue memutuskan sama Bang Firman memutuskan untuk ke Gua Walet ngambil air bang. Gue turun berdua sama Bang Firman. Nah karena kan kalau di Gua Walet itu luas nih bang ya dalamnya ya. Nah di situ kayak ada lubang air gitu ya. Nah itu gue lihat situ air kayak banyak banget bang, genangan air banyak banget. Akhirnya situ bang, tuh mata airnya situ bang. Akhirnya gue samperkan, gue ambil lah airnya bang, pakai botol gue masukin gini. Itu bukannya air bang yang masuk, itu pasir. Ternyata pas setelah itu pasir masuk ke dalam botol, gue diketawain bang, diketawain sama sosok kuntilanak. Nah di situ ternyata Bang Firman pun juga dia dengar suara itu kan. Pas gue lihat di belakang gue itu, jadi tuh di tebing-tebing Gua Walet itu kan ada sela-sela gitu bang. Ternyata sosoknya itu ada di sela-sela gitu bang, sambil ketawain gue. Dan dengan muka panik, gue panik, Bang Firman panik, tapi gue tetap slow aja. Maksudnya Bang Firman santai aja, santai gitu. Tapi gue dengan jalan ya terburu-buru bang, ya kan? Ayo bang cabut aja, cabut. Gue juga bilang sama Bang Firman kayak gitu kan, cabut. Akhirnya ayo cepet. Akhirnya gue disitu cabut. Udah naik lah gue sama anak, udah sampai lah ke tempat anak-anak. Terus gue bilang aja lagi nggak ada airnya, karena kan gue naik pun dalam posisi itu lagi musim kemarau bang. Dia bilang, Bang Firman juga ngerti, nggak langsung di yang kejadian itu nggak langsung gue ceritain sama anak-anak. Takutnya juga mereka jadi berpikir yang tidak kan. Kira setelah gue ngobrol-ngobrol sama anak-anak, ketemulah anak-anak dari Gunadarma bang. Itu totalnya dia ada 12 orang dan 2 cewek kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya dia memutuskan untuk langsung naik anak Gunadarma itu kan. Akhirnya gue masih ngobrol-ngobrol santai aja bang sama anak-anak. Nah akhirnya gue jalan ke puncak. Anak Gunadarma udah sampai puncak nih bang. Anak-anak kan istirahat lagi tuh ya, istirahat lagi. Nah anak Gunadarma nggak lama di puncak, akhirnya dia turun bang. Dia turun ke papasan di jalan. Dari situ gue bilang sama teman, gue ke puncak duluan ya, gue mau lihat di atas gitu. Yaudah, deh hati-hati kata teman-teman gitu. Udah gue sampai puncak. Nah setelah gue sampai puncak itu gue sadar bang, ternyata gue orang yang pertama sampai puncak setelah anak Gunadarma. Dan gue di puncak pun sendirian. Iya. Karena di situ kan gue bikin video kan, gue bikin video. Nah waktu gue bikin video bang, itu ada suara cewek nyinden. Iya, suara cewek nyinden bang. Akhirnya gue langsung berpikir tuh bang, itu apa ya gitu kan. Gue pikir karena anak Gunadarma pun ini udah turun bang. Gue pikir tuh cewek-cewek anak dari anak-anak Gunadarma itu. Padahal gue tahu tadi ketemu di jalan itu dia udah turun kan. Setelah beberapa menit bang dari suara nyinden tadi, nah itu ada suara lagi bang. Itu suara gamelan. Ini gue pikir kan, itu suara gamelan dari mana gitu kan. Gue celangak-celinguk nih bang. Gue lihat ke kanan itu jurang, kiri udah kawah kan. Akhirnya gue putuskan, ya udahlah ya kan. Akhirnya gue di situ nggak lama, akhirnya teman-teman gue yang tadi itu jalan sampailah ke puncak. Akhirnya ngobrol-ngobrol situ dengan gue yang nggak cerita langsung sama mereka kan. Setelah beberapa lama di puncak, akhirnya gue memutuskan untuk turun nih bang. Itu gue turun jam 12 siang, turun dari puncak. Itu gue sampai jam setengah 2 di tempat gue ngecamp di pos 3. Kayak gue sampai di pos 3, di situ itu keadaan udah mulai gerimis tuh bang. Pas gue sampai di pos 3 itu udah dalam keadaan gerimis. Nah di situ akhirnya gue masak nih bang. Gue masak buat persiapan nanti turun kan, karena gue memutuskan untuk langsung turun nih sama anak-anak juga. Nah waktu gue masak bang, kan temen gue si Revi ini bawa sarden bang, sarden yang kalingan tuh, yang gambar apa kan, habisin lah semua logistik yang ada, sisa logistik situ kan, kaleng sarden. Nah waktu gue masak, jadi tuh gue naruh sampah di depan tenda gue bang. Nah depan tenda gue ini kan ada akar-akar gitu ya, jadi tuh samping itu pohon. Nah di situ dalam keadaan gerimis nih bang. Itu gue bilang ke Revi ya, Rev, packing nanti biar kita langsung cepet turun kan, habis makan kita langsung turun. Nah si Revi packing nih bang, terus gue bilang sama dia, kalau keluar nanti pakai sendal ya, nih sendalnya gue taruh di kiri gue. Nah gue masak di sebelah kanan nih bang, dan sampah gue di sebelah kanan juga nih, samping kompor. Nah setelah Revi packing bang, dia keluar kan, itu dalam keadaan gerimis. Nah si Revi keluar,
dia keluar ternyata nggak pakai sendal. Nah dia nginjek si akar, nah kakinya dia kepleset itu ke tempat sampah gua. Di situ ada kaleng sardennya akhirnya penyek tuh bang, dan akhirnya tajamnya ini kena kakinya dia bang. Kakinya dia tuh sobek. Di situ pendarahan banyak juga kan, akhirnya. Nah dari tim Bang Firman ini ternyata dia bawa P3K, akhirnya diperban sama dia tuh masakan yang udah gue masak, akhirnya nggak ada yang mau makan bang, karena kejadian si Revi kakinya pendarahan banyak. Akhirnya makan itu nggak ada yang mau makan. Nah setelah dia pakai sepatu akhirnya gitu bang, nah itu darahnya tetap walaupun udah diperban bang, itu darahnya masih tetap keluar terus bang, ya kan. Gue juga ngeliat muka si Revi itu udah pucet, gue juga panik juga kan, harus kayak gimana nih. Akhirnya gue tanya Revi, gue masih kuat kok Det, kata Revi kayak gitu, tapi lu yakin gak? Kalau enggak gue ke bawah nih, gue telepon tim SAR kan gitu. Tapi nggak mau, nggak usah, gue masih bisa kok. Ya udah, setelah dia bilang kayak gitu akhirnya gue packing, gue lanjut turun lah nih bang. Itu gue turun sekitaran jam 5 dari pos 3 sampai di pos 2 itu gue jam 6. Nah di situ bang, dari pos 2 sampai perjalanan pos 1 itu gue tuh punya firasat yang nggak enak bang, karena bau-bau amis dari si darah si Revi ini kan. Nah karena gue sweeper paling belakang itu bang, karena Bang Firman itu kan jadi navigator paling depan. Gue tuh paling belakang, pas turunan kayak gini gue ngeliat Bang Firman itu kayak dia gendong pocong. Oh, gendong pocong. Iya, dia kayak gendong pocong. Gue tuh kata, apa gue halusinasi atau emang bener ya? Gue nggak tahu gitu bang, gue nggak pikir gitu. Karena gue orangnya iseng ya, gue tuh ngeliat kanan kiri bang. Gue liat kanan kiri, pas gue tengok ke kanan, itu kan padahal hutan tuh bang, yang gelap. Itu gue ngeliat rumah kayak rumah zaman dulu. Tuh rumah kayak zaman dulu. Dan sekitarnya itu gue diliatin sama sosok mata yang merah. Tapi dia nggak ngeliatin sosoknya itu, tapi mata doang merah. Itu banyak banget yang ngeliatin bang. Tim gue kira gue nunduk lah sambil jalan terus kan, tapi gue tetep nih bang ngeliatin Bang Firman yang paling depan. Bang Firman, iya Bang Firman itu paling depan kan. Tetep gue lihat itu tuh dia tuh kayak gendong pocong ya kan, tapi tuh nggak hilang bang ya kan. Kalau halusinasi kan kadang cuma sebentar ya, kadang cuma sebentar doang. Kalau ini gue lihat tuh kayak 1 menit 2 menit itu masih tetap bentuk tuh kayak pocong. Cuma gue tuh nggak langsung ngomong kan, astagfirullahaladzim, gue nyebut-nyebutnya gue paling belakang gitu kan. Dan akhirnya pas kejadian tuh jatuh lah gue bang, jatuh kayak carrier gue di belakang kayak ada yang narik, padahal itu gue paling belakang gue sendiri. Nggak ada orang lagi di belakang. Nggak ada lagi karena gue udah sweeper paling belakang. Gue udah sendiri, gue jatuh lah gue kayak anak berhenti. Kenapa Det? Gak apa-apa bang, gue kepleset. Padahal situ gue merasa carrier gue kayak ada yang narik bang. Oke, lanjut jalan sampailah gue di pos 1 bang. Nah di pos 1 itu kan katanya paling angker ya, kayak shelter warung-warung gitu kan angker ya. Di situ gue juga sambil perhatiin si Revi kan, gue liatin, gue center sepatunya si Revi itu udah full darah bang. Terus sepatu dia udah full darah. Akhirnya gue liatin, dia gojekin aja ya. Nah si Revi-nya tetap nggak mau kan. Ya udah akhirnya gue masih sanggup ke Det, kata dia sampai bawah. Nah setelah beberapa menit dari gue nanya ke Revi itu, dari warung itu ada yang ketawa bang. Hihihi, gue digituin kan. Dia bilang, semuanya ternyata bukan gue doang yang denger ya, itu semua tim gue denger semua. Pada nyebut langsung astagfirullahaladzim. Jadi kan akhirnya langsung cabut langsung, akhirnya cabut lah gue, langsung turun ke base camp. Itu gue sampai base camp jam 9 jam 9 malam. Akhirnya di situ gue beristirahat, akhirnya ganti perban-perbannya si Revi juga. Setelah gue buka perban, akhirnya gue cuci lah kakinya si Revi ini, lalu gue ganti perban yang baru. Tapi alhamdulillah si Revi ini masih baik-baik aja bang, walaupun dia pendarahan juga banyak gitu, tapi alhamdulillah dia kuat gitu kan. Akhirnya setelah itu akhirnya gue juga beristirahat juga sama Revi, makan-makan. Terus gue tanya keadaan si Revi gimana, gue masih kuat kok Det, kata dia gitu. Setelah gue istirahat makan-makan sama Revi, akhirnya gue juga ngomong sama Bang Firman ini, timnya Bang Firman yang 7 orang itu. Akhirnya gue bilang kita berpisah sampai sini. Akhirnya gue memutuskan untuk langsung pulang ke Jakarta. Akhirnya di situ gue berpisah langsung sama mereka. Kalau untuk sosok pocong yang gandeng Bang Revi ya? Enggak, Bang Firman. Bang Firman itu gimana bentuknya bang? Dia apa di atas carrier apa gimana? Jadi gini bang, dia tuh
ada di atas kerilnya Bang Firman ini. Itu tinggi banget Bang. Jadi kan Bang Firman nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu tinggi. Nah itu dia ngelebihin Bang Firman ini. Itu tuh yang lain tuh nggak sadar Bang. Yang sadar tuh cuma gue yang paling belakang gitu kan. Gue sadar tuh kalau itu pocong gitu di atasnya Bang Firman ini. Iya. Di atasnya Bang Firman. Itu tuh nggak sampai 1 menit 2 menit Bang. Gue ngeliat tuh, wah cukup lama lah. Maksudnya tuh kalau cuma halusinasi kan cuma paling ya sedetik 2 detik ya, hanya kilasan gitu. Kalau ini bermenit-menit Bang gue lihat itu. Terus dampaknya untuk abang itu yang digendong itu gimana dia? Apa dia ngeluh keberatan? Nah, pas waktu di bawah pas itu tuh waktu pergantian perbannya si Rev ini, dia pun ngomong. Sebenarnya tuh pas lagi turun dari pos 2 ke pos 1 tuh keril gue kayak berat gitu. Nah di situ baru gue ngomong sama Bang Firman. Jujur ya Bang, gue tuh dari belakang ngeliat keril lu tuh di atas kayak ada pocong. Itu bentuk pocong Bang, cuman si pocongnya ini nggak ngadep ke belakang, tapi ke depan. Jadi gue ngeliat cuma putihnya doang tuh Bang, full kayak kain kafannya itu. Iya. Gitu. Terus untuk masalah yang di Goa Walet ya Bang, Iya. yang lu nyerok air tuh ya, Iya. itu jadi pasir. Itu nyata Bang, pasir atau gimana? Itu nyata pasir Bang. Itu kan mungkin itu mata air yang udah kering. Iya. Itu pasirnya Bang, jadi yang gue lihat itu mungkin itu sirapan dari dia atau gimana ya, gue nggak ngerti ya. Gue tuh ngelihat itu kayak di situ ada air, makanya kenapa gue berani untuk langsung ngambil gitu. Langsung gue ambil kan kayak botol, pas giniin gue serok ini, itu yang masuk pasir Bang. Nah setelah ambil pasir itu dia pun ketawa. Iya. Sosok wanita Nah itu ketawa. sosok wanita itu yang ada di balik tebing-tebing itu. Kira-kira itu sosok apa tuh wanita? Itu kuntilanak. Kuntilanak. Iya kuntilanak. Dan juga tuh Bang, sosok yang lu bilang taring itu ya. Oh iya, Itu yang apa di itu kira-kira itu? itu sih kayak genderuwo mungkin ya Bang ya. Lagi-lagi Genderuwo guys. Genderuwo. Genderuwo ya. Tapi dia ganggu gak apa Ya, kalau dia cuma aja? nampakin waktu gua kencing di situ. Mungkin itu juga kesalahan dari gua sendiri ya. Iya, iya. Karena gua kencing di situ. Mungkin buat kalian para pendaki yang ingin naik gunung manapun, pasti kalian juga harus ngirim doa terhadap orang yang ada di situ. Kirimin mereka Al-Fatihah. Jangan lupa juga waktu trekking itu salawatan. Nggak ada gunung yang nggak mistis. Semua gunung pasti ada mistisnya. Penting bagaimana kita bisa menyikapinya. Dan jangan lupa bawa turun sampah kalian. Ya, karena gunung bukan tempat sampah. Oke Bang Dedi, mantap Oke. ceritanya ya. Mungkin kalau emang kita ada di kondisinya Bang Dedi, ya cukup barbar sih. Mungkin kalau cuma dengar cerita itu biasa aja, cuman pocong cuman kayak gini cuma gini. Cuman kalau emang kita lagi di TKP atau di lokasi itu apa ya? Bahkan kalau ngeliat bayangan aja itu sugesnya minta ampun, hati deg-degan. Apalagi kita ngeliat sosok kayak Genderuwo itu ya, kayak pocong. Ya antara ya udah mau kabur kemana Iya, ya? gue mau kemana? Akhirnya ya kan diem aja lah gue. Mantap. Oh iya nih Bang, gue mau nanya sama lu. Tadi kan opening lu ini dari channel YouTube lu ini kan, sebagian dari hasil YouTube ini lu berbagi sama orang-orang yang tidak mampu. Oh iya. Ya. Aduh, ditanya sekarang Bang. Jadi gini Bang, dari awal kita bikin konsep YouTube ini mungkin emang sih kita karena pendaki dan kenapa ke misteri gitu. Kita awalnya untuk berkarya sih, karena kita juga masih pemula di dunia YouTube. Karena gunung-gunung masih pada tutup, oke sementara kita di dunia YouTube Bang. Dan juga kita punya konsep. Oke, kita kan emang sering ngecrek gitu ya, bahasanya ngecrek, minta amal gitu ya. Ke jalan, entah via Instagram, entah via antara teman gitu buat santunan yatim piatu sama buat orang yang butuhkan lah ya Bang. Apalagi sekarang banyak bencana lagi ya. banyak bencana ya. Jadi mungkin salah satu ini YouTube. Oke, gue yang bikin konten dan insya Allah sebagian hasil ini untuk orang yang membutuhkan. Bukannya untuk suujon pamer ya, bukan untuk pamer atau modus itu mah atau gimana gitu mah. Ya itu mah masing-masing terserah yang menilai gitu kan karena menurut gua kita bisa berbuat baik bisa di mana saja dan kapan saja dan dengan cara apa aja. Bahkan kita ngamen pakai gitar pun pinggir jalan kalau emang niat tuh baik, kenapa enggak? Kalau urusan orang suujon ya tergantung dia sama Allah aja gitu Bang Dedi. Jadi ya maaf juga buat teman-teman yang bukan kesinggung ya yang ngerasa modus doang loh, cuma nyari subscriber atau gimana. Kalau emang yang kayak gitu nggak apa-apa, datang aja ke rumah dan ikutin aktivitas kita dari dulu ya Bang, kayak gimana. Bahkan ya mungkin gue sekarang di YouTube gitu, sebelumnya
di Instagram, ngecek pinggir jalan, entah ada bencana gimana gitu. Itu aja sih Bang Deddy. Jadi gue juga untuk pengen mengajak teman-teman yang nonton ini ya bisa beramal gitu loh, tanpa disengaja gitu. Misalnya dinonton aja udah beramal, mau bantu gitu kan, kayak gitu sih Bang Deddy. Gitu. Jadi intinya ya niat baik, ya semoga dibalik dengan kebaikan. Walaupun dibully ya nggak masalah, kayak gitu sih. Tetap kita maju terus. Karena peduli kemanusiaan itu salah satu motivasi kita. Sesama manusia saling membutuhkan. Kalau bukan kita siapa lagi yang ngebantu, kan gitu. Oh iya Bang, mau nanya apa lagi? Cukup lah buat gue Bang. Itu menurut gue udah keren banget. Insya Allah. Semoga di channel lu ini akan selalu berkembang dan selalu tetap istiqomah. Amin. Buat kalian jangan cuma sekedar tonton, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Amin ya Allah, amin. Oke. Ya kembali lagi sih Bang. Ya terserah kalian mau menilai gimana. Yang penting inilah kita gitu kan. Ya udah gitu aja. Oke. Onani hari ini sudah keluar semua. Cerita dari Bang Deddy yang cukup getar juga sih gue tadi dengerinnya, pocong cuy. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you Bang Deddy. Sampai jumpa lagi di puncak gunung tertinggi Indonesia. Semoga